AOC Ultrawide 1000R di sebelah gue ini secara teori bisa membantai posisi Xiaomi 34 inch yang udah lama banget rankingnya di paling atas bumi. Selamat datang di GTA, channel paling canggih di 2021. Kelihatannya Xiaomi makin hari makin susah mempertahankan rankingnya yang di atas terus. Apalagi setelah AOC launch produk CU34G3S ini. Bener-bener nunjukin kalau kita lagi ada di tengah-tengah peperangan monitor antar brand yang sangat sengit. Sebelum kalian masuk video ini, ada baiknya nonton first impression gua pas unboxing pertama kali barang ini. Karena lu pasti nggak mau ngelewatin video itu untuk dapetin feel indahnya monitor ini. Videonya gue taruh di card di atas. Kalau sebelumnya pas gue pegang AOC CU34G2X versi sebelum ini, kualitas di sono tuh nyentil hati gue aja enggak. Desain yang dipakai di sana bisa dibilang sama dengan semua seri AOC G2, dan juga kualitas panelnya memang nggak sanggup untuk capai kualitas Xiaomi. Jadi kesannya G2X itu cuma menang USB hub-nya aja yang ada di monitor, tapi kita harus bayar lebih mahal. Mahalnya agak jauh sih, kurang worth it lah. Semua berubah setelah gue pegang versi baru ini yang dinamain AOC CU34G3S. Upgrade AOC bener-bener jauh di sini. AOC nambahin speaker, USB hub tetap ada, dan juga upgrade kualitas panelnya yang sudah dikalibrasi langsung default public. Plus curve yang dikasih itu teknologi tercanggih saat ini 1000R. Buat kalian yang nggak tahu 1000R itu apa, menurut research-nya ini membuat kalian menggunakan monitor dengan berbeda sedikit dan memberikan kenyamanan untuk leher dan mata kita. Soalnya secara teori, semakin curve suatu monitor, kita lihat kiri dan kanan monitor menjadi lebih dekat. Apakah 1000R itu gimmick? Nanti gue akan jawab dan gue share pengalaman gue pakai 1000R di sini dibanding 1500R di Xiaomi yang biasa gue pakai buat kerja. Sebelum itu kita bahas dulu panel monitor ini. Monitor ini launch-nya tahun 2020 kalau kita cek di display specification. Tepatnya 2020 akhir banget, Desember kemarin, soalnya gitu udah bisa PO tanggal 20-an ke atas gitulah. Dan gue cukup bingung sih, di display specification panel manufakturnya ditulis Samsung. Kenapa AOC nggak pakai panel sendiri ya? Padahal dia punya pabrik panel sendiri. Apa mungkin juga 1000R itu dipaten sama Samsung? Nggak ada yang tahu sih. Cuma itu data yang kita dapat sekarang. Spek lengkapnya gue bacain ke kalian, tapi ini bukan resmi dari website AOC, karena AOC Global yang Inggris itu belum ada page resmi untuk monitor ini. Cukup beruntung sih GTID bisa rasain monitor ini dulu. Ya, ini speknya. 34 inch ultrawide 21:9, VA panel curve 1000R, WQHD resolution atau 3440x1440p. Refresh rate maksimum 165Hz, berarti udah di overclock langsung dari pabrik dari yang normalnya 144Hz. Brightness-nya diklaim 300 nit dan kontras 3000:1. Panel bintangnya 8 bits murni, support HDR10, support FreeSync, dan tentunya juga G-Sync compatible lewat DisplayPort. Color gamut diklaim 120% sRGB, 91% DCI-P3, dan average delta E-nya diklaim kurang dari 2. Untuk respon time-nya ditulis 1 millisecond MPRT yang kita tes pakai UFO seperti biasa. Hasilnya motion blur-nya tetap tinggi seperti panel VA pada umumnya, jadi nggak terlalu recommended untuk game FPS. Dan memang FPS kompetitif kayak Valorant, walaupun gue pakai settingan resolusi WQHD, settingan resolusi mentoknya dia, loading screen-nya memang full, tapi ketika play ya tetap ada black bar kiri kanan. Ya Valorant bikin kayak gitu supaya gamenya tetap fair ya, mau monitor apapun yang lo pakai. Dan ada speaker di monitor ini 5 watt kali 2 yang ternyata lubang bagian belakang yang warna merah itu tempat keluar sound speakernya. Kita dengar sama-sama kualitasnya. Kencang sih memang, tapi untuk suaranya nggak terlalu bulat gimana di telinga untuk orang nyanyi terutama. Bukan yang the best, tapi cukup nice untuk bikin clean meja. Oh iya, untuk port lengkapnya USB 3.2 Type A downstream ada 4 dan 1 USB hub untuk power up 4 USB tadi. 2 HDMI 2.0 yang kalau kalian pakai cuma bisa dapetin 100Hz di monitor ini. 2 DisplayPort 1.4,
audio out, dan DC in. Terakhir, kalau kalian perhatiin body monitornya, lubang pembuangan panasnya cuma di dekat portnya aja. Dan juga sela-sela dari port ini yang bisa sekaligus keluarin panas. Sebenarnya buat gue sih agak kurang banyak sih. Tapi itu yang kita dapetin di monitor ini. Pastinya kita tes juga kualitas panelnya dengan data color sekaligus biar mantap. Gue bandingin langsung sama Xiaomi 34 inch. Color gamut kita bisa bilang sama ya antara AOC dan Xiaomi ini. Di AOC kita dapetin 100% sRGB, 86% Adobe RGB, 93% DCI-P3 dan 83% NTSC. Brightness maksimumnya di sini AOC unggul. 397,8 nits dengan kontras 3760/1, dan memang ini udah dikalibrasi dari pabriknya karena white point-nya juga mepet ke arah putih natural di 7000 Kelvin. Untuk color uniformity-nya bisa kita lihat overall AOC lebih rapi hasilnya, maksnya cuma 3,0 delta E. Di sisi luminance uniformity-nya AOC agak sedikit kalah dengan 4 titik yang udah melebihi 10%, maksnya di 14%. Hasil kayak gini sebenarnya sih masih bagus. Untuk color akurasinya bersaing ketat sama Xiaomi, akurat banget sih ini AOC memang. AOC menang tipis, maksnya di 2,08 delta E, dan average-nya akurat banget di 1,21 delta E. Hasil ini agak beda sedikit sih sama reportnya yang dikasih. Soalnya di kalibrasi report itu preset warnanya pakai sRGB, tapi kalau kita pakai preset itu brightness-nya dikunci dan nggak bisa diatur, jadi buat gua sih kurang worth it. Pengetesan ini gua tesnya di preset user untuk colornya. Berikutnya, setelah dikalibrasi, AOC ini bisa nambah akurat dengan average-nya turun ke 0,85 delta E. Overall rating yang dikasih data color sebelum dikalibrasi untuk AOC ini hampir sempurna di 4,5 poin, sedangkan untuk Xiaomi cuma 3,5 poin. Oke, kita masuk ke pengetesan bleeding. Di sini gue show yang hitam, kalian bisa lihat kursor gua tuh jalan, jadi monitornya nggak mati. Dan kalian bisa lihat sendiri bleedingnya tuh banyak. Coba gue swivel ke kalian, biar kalian lebih jelas. Nah tuh. Walaupun ini ISO di kamera tuh udah gue tinggiin ya, jadi kencang banget supaya kalian bisa lihat bleedingnya. Soalnya kalau gue lihat pakai mata gue sendiri, agak nyaru sebenarnya, jadi nggak terlalu kelihatan ketara banget. Cuma ya resiko semua monitor ya bisa bleeding gitu, apalagi ultra wide curve gitu. Kayak kita lebih sering dapat bleeding sih untuk yang ultra wide dan curve. Oke, itu untuk pengetesan bleedingnya. Ya, gue mau bahas OSD-nya itu yang PIP sama PBP aja ya, soalnya itu gue rasa yang paling penting dan paling banyak di ultra wide. Jadi di monitor ini juga udah support, kalian bisa lihat di tab PIP. Nah, kalau lo on kan PIP, picture in picture, jadi picture di dalam picture gitu. Dan di sini kan ada black bar nih, kalau lo colok, lo bisa pilih tuh black bar itu mau munculin di mana gitu. Mau munculin HDMI 1 kah atau HDMI 2 kah, terserah, lu bisa pilih aja sesuka hati. Nah, di sini main source-nya di DP1 kan, di DP1 yang lagi gue pakai, itu mainnya, sub source-nya lu bisa pilih HDMI 2, jadi lu tinggal colok aja, misalnya PC lu yang kedua, HDMI 2 gitu ya, nanti dia muncul tab-nya di sini. Cuma kayaknya nggak bisa ini ya, copy langsung data gitu ke sini, lu tarik gitu, nggak bisa. Dan berikutnya ada fitur PBP-nya tentunya. Nah, PBP ini menurut gua kurang worth it, cuma buat keadaan emergency aja. Kalian bisa lihat layar yang gua tadi itu dihajar gitu. Ini kan dia mau bagi dua kan, 21 bagi 2 tuh 10,5. Makanya kalian bisa ngelihat aspek rasio yang aneh kayak gini gitu. Jadi dia ngebagi sistemnya karena picture by picture. Ya itu aja sih fitur yang paling penting dari sebuah, bukan fitur penting ya, fitur yang ada di ultrawide, tapi gue jarang pakai sih. Ini kayaknya kebutuhannya untuk kebutuhan kepepet aja. Oke, itu aja yang penting dari monitor ultrawide segede ini. Memang resolusinya mantap sih buat kita pakai kerja dan main-main game kayak gini, balapan dan FIFA sih menurut gue. Balap bola kayaknya enak tuh. Sekarang kita bahas harganya. Menariknya dari AOC gini nih. Di JD.com, monitor ini di harga 3199 RMB. Dan kita bisa lihat juga di situ kalau lagi promo di 299 RMB. Jadi dengan kurs kira-kira 2000, kita bisa bilang monitor ini di harga 6 sampai 6,5 jutaan. Dan kalau AOC mau, dia sebenarnya bisa jual di harga segitu resminya di Indonesia. Pas video ini dibuat, sekalian gue cek harga Xiaomi juga di 2399, kalau lagi promo biasa di 1.999. Berarti sekitar 5 sampai 5,5 jutaan. Seperti yang kita lihat, perbedaan sekitar 1 jutaan dengan Xiaomi 34 inch itu kita bisa dapetin fitur-fitur yang jauh dibandingin Xiaomi. Terutama 1000R-nya plus kualitas panelnya yang nggak main-main.
Dan kenapa tadi gue bilang AOC bisa jual di harga yang sama seperti di China? Karena kita udah pernah bandingin beberapa monitor AOC yang resmi di Indonesia dengan harga di China sana. Kita ambil contoh aja AOC CQ27G2. Di China kita bisa temuin 1899 RMB, di mana di Indonesia nggak jauh perbedaannya di 4,3 jutaan. Untuk saingannya tentunya Xiaomi 34 inch ada Gigabyte G34 WQC di harga 8,6 juta sekarang. Yang nggak perlu dilihat juga sih, karena nggak worth it banget di harga segitu. LG belum ada yang greget harganya sampai sekarang, atau kodenya semua di harga 9 jutaan. Kalau mau dapetin itu pun nggak dapetin 144 Hz. Dan cuma ada Samsung yang infonya bakal masuk ke segmen ini di 7,5 juta dengan kode Odyssey G5 LC34 G55. Kalau sampai AOC 34 inch di sebelah gue ini resmi di Indonesia di 6,5 juta, yang pastinya kasih garansi buat yang beli, dia bisa jadi rajanya ultrawide 34 inch di Indonesia, menggeser Xiaomi yang nggak resmi itu. Dimana gue cek di Tokopedia sekarang harganya udah sentuh 5,5 juta tanpa garansi. Dengan beda 1 juta itu seperti gue udah bilang tadi, AOC sangat worth it kasih kita 1000R teknologi terbaru, speaker dan USB hub yang nggak dikasih sama Xiaomi. 1 juta sih worth it banget untuk kita dapetin teknologi paling mentok saat ini, terutama 1000R-nya. Ada beberapa subscriber yang nanya ke kita, apakah 1000R itu bagus atau gimmick doang? Jujur gue juga pas awalnya Samsung launch teknologi ini ke market, gue agak skeptik ya. Apalagi videonya keren banget dibikinnya. Diklaim iComfort Certificate, sampai ada studi juga dari profesor bahwa 1000R itu menurunkan ketegangan mata. Keren banget gak sih klaimnya? Tapi pas gue coba, jujur aja, gue amazed sama 1000R di ultrawide. Main game dan nonton gue berasa mata gue natural aja sama 1000R. Kayak secara nggak langsung menyatu di mata gue. Field of view kerasa full di mata dan nyaman banget kiri kanan liatnya. Pengalaman yang nice banget sih. Waktu itu juga sempat rasain 1000R di Samsung 27 inch, yang Odyssey 27 inch. Tapi 16:9 kan di situ. Feel-nya itu nggak amazing di 21:9. Sayangnya gue belum pernah ngerasain 32:9 yang Odyssey 24 juta itu. Cuma bangkainya gini sih. Setelah gue pakai AOC ini cukup lama, beberapa jam gitu, pas gue balik ke Curve 1500R di Xiaomi gue yang biasa gue buat kerja, dalam hati gue ngomong secara nggak langsung, ini Curve apaan gitu ya, nanggung banget. Sebel sih gue memang kalau kita udah biasa lihat yang bagus, bandingin langsung, susah untuk balik yang lebih kurang bagus. Ampun dah memang. Thank you banget untuk AOC yang udah kirimin monitor seimba ini, dan juga build quality yang gue akui ini upgrade jauh banget dari G2 series. Di sini berasa kokohnya dan padet banget. Salut sih. Info dari AOC, monitor ini akan resmi pertengahan tahun ini. Nggak sabar untuk melihat monitor ini resmi di Indonesia. AOC memberikan harapan terang buat orang-orang yang nggak mau beli Xiaomi karena nggak ada garansi resminya. Dan lagi Xiaomi batang hidungnya pun sampai hari ini itu nggak kelihatan sama sekali. Kayaknya udah banyak ya yang DM Alvince itu dari setengah tahun yang lalu pas kita posting pertama kali video Xiaomi 34 inch. Nggak ngepek ternyata. Gue Elun dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap